Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kali ini kita menyoroti yang sudah berkali-kali dipermasalahkan banyak pihak ini ya, sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold 20% yang dianggap sebagai biang ini, pembusukan demokrasi, biang celah untuk mencari presiden-presiden boneka oleh oligarki, begitu katanya ya, dan semua menganggap bahwa penyebabnya adalah presidensial threshold, di mana ini menyebabkan presiden yang terpilih adalah hanya orang-orang dari partai-partai besar yang sudah dimodali oleh oligarki, begitu, sehingga banyak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi sayangnya sudah berkali-kali digugat, selalu ditolak, begitu ya. Yang terakhir ini adalah Partai Bulan Bintang oleh Yusril Iza Mahendra, juga ditolak ya gugatannya, dan saya sudah terhubung langsung dengan Bang Yusril Iza Mahendra. Assalamualaikum Bang. Salam, apa kabar? Ya, ini gimana Bang, sudah ditolak juga sebagai pakar hukum tata negara, ternyata gugatannya ditolak ini Bang. Apa alasannya, alasan hukumnya kurang tepat atau bagaimana sih Bang alasannya ditolak? Mungkin kita beda pendapat saja dan beda pandangan, ya semua kita belajar hukum dan tentu kalau pada level hakim konstitusi itu sudah mendalami filsafat hukum dan mendalami teori ilmu hukum dan juga mendalami teori-teori yang berkaitan dengan konstitusi. Ya, salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita memahami dan bagaimana kita menafsirkan konstitusi itu sendiri. Nah, kalau kita berangkat dari tata cara penafsiran yang berbeda, maka tentu hasilnya akan berbeda. Dan saya kira disitulah letak perbedaan saya dengan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, karena memang saya menggunakan satu cara penafsiran tertentu, tapi mereka menggunakan cara penafsiran yang lain, dan kemudian terjadilah perbedaan pendapat ya dalam hal ini, karena dia Mahkamah Konstitusi yang memberikan pendapat akhir tentang sesuatu persoalan hukum, dan pendapatnya itu adalah final, maka putusan Mahkamah Konstitusi dan otomatis menolak permohonan yang kami ajukan, baik permohonan tahun 2014 maupun permohonan yang diajukan beberapa waktu yang lalu dan diputus beberapa hari yang lalu pula oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memang sebenarnya adalah terletak pada perbedaan penafsiran. Justru kalau saya boleh menilai, sebenarnya penafsiran saya lebih penafsiran hukum sebenarnya, tapi MK menurut saya penafsirannya justru penafsiran politik, bukan penafsiran hukum. Itu pendapat saya. Tapi yang dipermasalahkan sebenarnya kan masalah hukumnya ya, bukan masalah politiknya. Ya, Mahkamah Konstitusi betul, harusnya mengurusi konstitusi atau hukumnya ya Bang ya, bukan politik. Mestinya begitu. Oleh karena Mahkamah Konstitusi itu kan harus menggunakan argumentasi hukum, tidak argumentasi yang lain sebenarnya. Walaupun ya Mahkamah Konstitusi mengklaim sebagai penjaga konstitusi, sebagai penjaga demokrasi, tapi tidak terlepas daripada bagaimana kita menafsirkan dan memahami konstitusi itu sendiri. Tapi argumentasinya kan begini, saya kembali flashback ke tahun 2014 ya. Ketika tahun 2014 itu saya pada tahun 2014 itu pertama kali Partai Bulan Bintang mengajukan uji terhadap pasal 222 dari Undang-Undang Pemilu khusus terkait dengan pemilihan presiden yang harus ada threshold 20% itu. Saya berpendapat bahwa itu inkonstitusional oleh karena kalau digabungkan penafsiran pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan ada di tangan rakyat, kemudian pasal 6A UUD 45 itu tentang cara pengajuan pasangan calon presiden wakil presiden, dan kemudian pasal 22E tentang pemilu, khususnya pemilu DPR dan pemilu presiden. Kalau tiga pasal itu digabungkan dan ditafsirkan secara tematik dalam kaitannya dengan pemilihan umum dan pemilihan presiden, dan ditafsirkan secara sistematik dari awal sampai akhir seperti apa maksudnya, dan kemudian tafsir hermeneutik, yaitu tafsiran yang menggunakan pendekatan hermeneutika sebenarnya untuk mengkaji sebenarnya secara lebih mendalam apa maksud para penyusun UUD 45, bagaimana kita memahaminya,
dan bagaimana kita menafsirkannya untuk keadaan sekarang dan masa depan. Nah, cara berpikir saya itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menggunakan dua alasan yang mengatakan bahwa pertama adalah bahwa presidential threshold itu konstitusional menurut MK. Yang kedua, berapa besarnya persentase dari threshold itu adalah open legal policy. Kemudian MK berdalih bahwa dengan 2 poin. Pertama adalah bahwa threshold itu dimaksudkan untuk menjaga, memperkuat sistem presidensial. Dan yang kedua, ada amanat penyederhanaan partai politik. Dan saya menganggap dua argumen ini bukan argumentasi hukum, itu argumentasi politik. Karena konstitusi itulah memberikan satu jaminan, satu pengaturan untuk memperkuat sistem presidensial itu sendiri dengan check and balances dan sebagainya. Presiden tidak mudah dijatuhkan, melainkan melalui satu proses impeachment dan akhirnya dibawa ke MK dan sebagainya. Kita sudah paham tentang soal itu. Yang kedua, klaim amanat penyederhanaan partai politik yang menurut saya tidak ada amanat konstitusi memerintahkan kepada MK dan siapapun untuk menyederhanakan partai politik. Justru reformasi itu mendorong demokrasi dan mendorong kebebasan. Orang mau bikin partai politik, bikin aja, nggak ada yang menghalangi. Itu adalah demokrasi dan itulah jaminan konstitusional. Tapi kalau mau dibatasi partai politik itu, supaya ada presiden yang kuat, saya kira itu bukan argumentasi hukum. Itu justru adalah argumentasi politik yang dikemukakan oleh MK. Sudah ada mekanisme tersendiri ya untuk memperkuat presidential threshold tadi itu ya, bukan dengan cara membatasi partai politik tadi itu. Sebenarnya kan dulu awal kita merdeka tahun 45, orang mau bikin partai, bikin aja. Nggak ada batas-batasnya kan. Kemudian tahun 59 baru mulai dibatasi oleh Bung Karno dengan Perpres penyederhanaan partai politik. Lalu kemudian teman Pak Harto baru dibatasi parpol hanya 3. Bahkan istilahnya 2 parpol, 1 Golkar. Tapi zaman reformasi 99, orang menginginkan kebebasan. Dan saya waktu itu dipanggil oleh Pak Habibie sebagai asisten Mensesnek pada waktu itu, oleh Pak Habibie sebagai presiden untuk mendraft RUU tentang partai politik. Ya. Saya draft lah yang substansinya seperti undang-undang parpol yang ada sekarang, tidak begitu banyak berbeda. Partai itu didirikan oleh sejumlah orang, 50 orang, datang ke notaris, diaktekan, kemudian didaftarkan ke Kemenkumham, kemudian disahkan untuk menjadi sebuah partai politik. Nah itu sampai sekarang nggak berubah. Jadi siapa aja boleh aja ya mendirikan partai politik. Ya semangatnya semangat kebebasan. Tapi kok MK ujuk-ujuk amanat penyederhanaan partai politik. Nah saya sendiri dalam salah satu sidang MK, saya pernah bertanya kepada para hakim, para yang mulia, tolong tunjukkan kepada saya, mana pasal UUD 45 yang mengamanatkan kepada para yang mulia untuk menyederhanakan partai politik. Tidak seorang pun hakim MK yang menjawab. Dan itu saya kemukakan dalam sidang MK. Ya. Nah, ini tapi nyatanya sekarang dengan PT 20% ini yang ada hanya beberapa calon penyederhanaan partai politik karena harus berkoalisi seperti itu. Kalau menurut Bang Yusril ini harusnya PT-nya dikurangi bukan 20 menjadi 7 atau angka-angka lain atau 0% begitu atau menurut saya sih 0%. Ya. Jadi dan itu sejalan dengan konstitusi, bukan sejalan dengan pendapat saya. Coba kalau kita lihat pasal 6A itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Kedua, pasal 22E mengatakan bahwa pemilihan umum diadakan 5 tahun sekali. Pemilihan umum itu dilaksanakan untuk memilih DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi jelas kalau kita lihat di situ, kapan diusulkan pasangan calon presiden itu, siapa yang boleh mengajukan? Kan nggak boleh sembarangan partai boleh mengajukan pasangan calon presiden. Hanya partai peserta pemilu yang boleh mengusulkan pasangan calon presiden. Nah, kalau dia bukan peserta pemilu, dia nggak boleh. Itu amanat konstitusi. Nah, nggak boleh juga ada calon independen, nggak boleh juga LSM mengajukan calon, enggak. Kapan partai itu menjadi peserta pemilu? Itu setelah diumumkan oleh KPU. Sekarang ini ada hampir 300 partai politik. Tapi kita ingat pemilu terakhir 3 tahun yang lalu, itu hanya diikuti oleh 14 partai politik pada tingkat nasional. Partainya 300.
Tapi yang boleh mencalonkan pasangan calon presiden itu hanya 14 partai. Partai politik peserta pemilu. Kapan dia mencalonkan pasangan calon presiden itu? Sebelum pemilu dilaksanakan. Nah, kalau pemilu belum dilaksanakan, maksudnya pemilu apa? Nah, kita lihat pasal 22E. Pasal 22E mengatakan pemilu diadakan 5 tahun sekali. Pemilu itu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, dan presiden wakil presiden. Itu dikatakan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, pesertanya adalah partai politik. Jadi sebelum pemilu yang mana? Sebelum pemilu yang pesertanya partai politik. Nah, artinya sebelum pemilu DPR. Kalau sebelum pemilu DPR, threshold tidak ada. Bagaimana kita mau bicara threshold? Baru mau pemilu, ini partai si A, B, C, D sampai 14 partai, Anda sah ikut pemilu. Sejak itu dia berhak untuk mencalonkan pasangan calon presiden. Perlu ada threshold. Threshold bagaimana orang pemilunya belum dilaksanakan? Kan dikatakan pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Sekarang oleh MK diputar balik. Pemilu yang mana? Pemilu presiden katanya. Saya bilang, itulah yang saya katakan, argumentasi saya 100% argumentasi hukum. MK tafsirannya politik. Nah, kalau amanat konstitusi seperti yang disampaikan oleh Bang Yusril tadi, lantas 20% ini dasar hukumnya apa? 20% itu dasar hukumnya adalah undang-undang. Undang-undangnya dibuat sendiri oleh DPR dan oleh Presiden bersama-sama. Dan mereka sahkan mulai tahun 2014, seterusnya 2019, nanti 2024. Dan semua partai-partai politik yang ada di DPR, termasuk PKS, setuju 20% itu. Baru sekarang PKS tidak setuju. PKS tiba-tiba mau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi coba kita buka semua file. Tahun 2017 ada statement dari statement dari Hidayat Nur Wahid bahwa PKS ya setuju dan mendukung 20%. Sekarang mereka tidak setuju, yaitu tanya PKS lah, saya jawab. Ya, jadi PBB tidak dalam posisi ya ikut membahas undang-undang yang melahirkan PT 20% itu. Nah, partai-partai yang lain ikut membahas. Jadi tanggung jawab mereka sebenarnya. Dan ketika kemarin mau diajukan RUU pemilu yang baru, amandemen, pemerintah dan DPR sepakat tidak akan mengubah undang-undang pemilu. Berarti threshold tetap 20%. Nah, 20% itu dibuat oleh DPR dan Presiden. Nah, MK mengatakan itu konstitusional, bukan tidak konstitusional. Nah, berapa persentasenya 20% kah, 15% kah, 10 atau 5% kah? MK mengatakan itu open legal policy. Itulah kebijakan pembentukan hukum yang bersifat terbuka oleh pembentuk undang-undang. Jadi MK nggak mau nilai, mau 20% kah, mau 50% kah, itu open legal policy. Kata MK nggak boleh dinilai. Nah, saya berpendapat ya bahwa threshold itu inkonstitusional. Dan yang kedua, persentase apapun yang dibuat tidak bisa dikatakan itu open legal policy. Open legal policy apapun juga ya itu harus dapat diuji oleh MK. Bahkan menurut saya kedua-duanya itu open legal policy. Karena threshold tidak ada, Undang-Undang Dasar tidak pernah memerintahkannya. Jadi dibentuk threshold. Ya, artinya open legal policy-nya DPR dan Presiden. Presentasi 20%-nya juga open legal policy. Nah, menurut pendapat saya, Mahkamah Konstitusi ya yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya dia bisa menguji apa aja, setiap produk undang-undang. Jangan mengatakan, oh ini open legal policy, kita nggak boleh menguji. Saya kira nggak ada dasarnya untuk mengatakan seperti itu. Bagi hakim MK sebenarnya. Saya nggak jadi hakim MK karena saya nggak mau aja dari dulu jadi hakim MK, itu masalah. Ya, tapi kalau kenyataannya seperti ini ya Bang Yusril, kan ya kalau keputusan MK itu kan nggak bisa dibanding ya. Tapi apakah tidak terbatas, bisa digugat balik lagi oleh pihak lain, oleh partai lain begitu, tidak ada batasan? Kalau partainya ikut membahas RUU itu dan menghasilkan persentase 20% itu, oleh MK dia nggak diterima kalau dia menguji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi MK mengatakan Anda kan ikut membahas di DPR dan pada itu Anda setuju. Nah, kalau sekarang Anda ngajukan ke MK kan aneh.
Nah, kalaupun mereka tidak setuju, MK mengatakan ya jangan Anda kalah secara politik di DPR, terus Anda bawa ke MK untuk diputuskan oleh MK, nggak fair dong. Nah, makanya MK menyatakan PBB punya legal standing karena PBB tidak ikut membahas RUU tentang threshold 20% itu. Nah, PKS kita lihat nanti apakah MK terima atau tidak. Karena PKS ikut membahas tahun 2014 itu. Karena sebelumnya ada pihak-pihak lain juga yang mengajukan seperti Lanyala begitu ya. Ada Ferry Yuliantono segala macam ya, yang ada pihak-pihak banyak aktivis juga yang mengajukan. Apakah mereka juga tidak punya legal standing karena alasannya seperti itu, Bang? Mereka punya legal standing, tapi permohonannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak punya legal standing, MK tidak akan periksa materinya. Ya, sudah dinyatakan gugatannya permohonannya tidak dapat diterima. Jadi seperti yang terakhir ini, PBB kan bersama-sama dengan para anggota DPD mengajukan permohonan. Nah, karena ada dua pihak pemohonnya, MK menyatakan permohonan yang diajukan oleh anggota DPD itu tidak punya legal standing. Permohonan yang diajukan oleh MK, oleh PBB punya legal standing. Nah, karena dia tidak punya legal standing, maka putusannya NO, jadi tidak dapat diterima. Need conflict, jadi tidak bisa on conflict, jadi tidak bisa diterima. Yang kedua, putusannya itu MK, PBB punya legal standing, tapi permohonannya ditolak seluruhnya. Seperti itu. Nah, ini selain PBB, siapa lagi yang bisa mengajukan? Apakah perorangan, individu, aktivis dan lain-lain juga boleh mengajukan judicial review ini ke Mahkamah Konstitusi meskipun berkali-kali ditolak? Boleh aja, tapi dia harus mendalilkan bahwa pasal itu merugikan hak konstitusional yang ada pada dirinya. Misalnya, Undang-Undang Dasar mengatakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang mempunyai hak untuk memajukan kehidupan individualnya. Lalu dia bilang, saya punya keinginan untuk menjadi calon presiden. Dan sudah ada partai yang mau mencalonkan saya. Ya. Tetapi, ya, saya tidak bisa mencalonkan karena terganjal 20%. Karena itu saya mohon MK untuk membatalkan 20%. Bisa. Ya. Walaupun sekarang ini belum ada pengumuman pasti partai peserta pemilu sekarang sudah ada menurut undang-undangnya ya, yaitu partai yang lolos threshold kemarin itu langsung mereka tanpa verifikasi administrasi dan faktual lagi, tapi juga belum resmi dinyatakan sebagai peserta pemilu. Tapi dia bisa mengatakan setidak-tidaknya saya potensial untuk bisa jadi calon presiden. Dan ada partai ABCD yang potensial mencalonkan saya. Tapi kemungkinan, dia bilang, ya saya tidak terganjal karena ketentuan 20% itu. Jadi hak konstitusional itu bisa nyata-nyata dirugikan, atau paling tidak secara potensial itu diperkirakan dengan pikiran yang nalar yang wajar, ya itu bisa terjadi. Dia boleh. Tapi kalau orang yang individual tidak punya alasan mengatakan bahwa ada hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang, ya dia nggak bisa mengajukan permohonan itu ke MK. Tidak setiap orang ya, hanya yang punya legal. Tidak setiap orang. Dia harus buktikan bahwa dia ada kerugian konstitusional yang terjadi pada dirinya dengan akibat berlakunya suatu norma undang-undang. Baru dia bisa punya baru dia bisa mengajukan itu. Nah, PBB bisa mengatakan PBB partai politik yang sah, ya, terdaftar, dan PBB akan menjadi peserta pemilu dan kemungkinan besar akan jadi peserta pemilu. PBB kemungkinan akan ikut pemilu, tapi kecil kemungkinannya PBB akan mendapat 20%. Jadi padahal kami berhak dong mengajukan calon presiden. Karena itu kan meminta pasal 222 tentang PT 20% itu dibatalkan. Nah, makanya PBB punya legal standing mengajukan permohonan, tapi argumen PBB ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi Bang Yusri, saya yang 2014 itu saya yang nulis sendiri itu, yang menggabungkan pasal 1 ayat 2, pasal 6A dan pasal 22E. Kalau yang belakangan ini kan kita suruh Pak Denny Indrayana dan kawan-kawan untuk menulis argumentasinya yang berbeda sama sekali dengan argumentasi yang saya buat tahun 2014. Hasilnya sama aja, ditolak oleh MK. Tapi ini Bang Yusri, pasal yang sama, yaitu yang mengatur tentang PT 20% ini
di judicial review berkali-kali begitu ya oleh banyak pihak dan berkali-kali juga ditolak begitu ya. Dan ini tidak ada batasan, masih terus ada kemungkinan berkali-kali lagi begitu di judicial Ya review. bisa aja nggak ada akhirnya, terus saja diuji sampai suatu ketika barangkali hanya ada dua kemungkinan, DPR dan Presiden mengubah ketentuan pasal 222 itu, atau barangkali hakim-hakim MK berubah pikiran, atau hakim MK berganti dengan hakim yang baru. Di antara 9 hakim MK sekarang kan cuma 2 orang yang tidak setuju dengan PT 20% itu, Pak Saldi dan Pak Suartoyo. Yang lain-lain setuju. Nah, kalau yang 7 orang itu berganti dengan hakim yang baru, siapa tahu hakimnya itu punya pikiran yang berbeda, atau hakimnya sama, tapi barangkali entah dia sholat istikharah atau apa malam-malam terus dapat petunjuk begitu kalau orang Islam. Kalau dia orang klinik barangkali ya dia dapat wangsit atau apa kemudian diubah, ya bisa aja terjadi. Jadi apa ya, menjadi pertanyaan juga sangat tidak etis juga begitu ya, ketika ini sudah jelas yang membentuk undang-undang ini adalah pemerintah, which is presidennya itu adalah Jokowi dengan DPR, dan yang kemudian menguji ketua Mahkamah Konstitusinya adik iparnya begitu. Ya, dulu waktu tahun 2014 saya mengajukan permohonan itu resmi PBB, dan ketua MK-nya Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa-nya anak buah saya. Dia orang PBB. Ya, jadi dokter saya pemotornya. Tetap aja ditolak oleh MK. Jadi mau ngomong apa kita? Saya juga nggak bisa suruh Hamdan, dan kamu lulusin ya. Saya juga nggak mau seperti itu. Saya objektif aja. Gitu. Ya, tapi dengan konflik kepentingan seperti ini berkali-kali itu orang juga mempertanyakan juga kan Bang Yusril, kan jadinya ada konflik of interest juga kan? Iya, menikmati. Barangkali PDIP menikmati. Jokowinya sih mungkin tidak. Yang mungkin Jokowinya kan oleh aturan yang ada sekarang kan nggak bisa 3 kali. Artinya Jokowi kan nggak bisa maju lagi calon presiden. Tapi bisa aja orang lain yang dicalonkan oleh PDIP, entah siapa aja, entah kadernya sendiri atau orang luar, ya terserah PDIP, bisa aja dicalonkan sebagai calon presiden, dan PDIP berdasarkan threshold yang kemarin bisa mencalonkan sendiri tanpa partai lain. Karena threshold 20%-nya itu bukan threshold pemilu yang akan datang, threshold pemilu tahun 2019, dan PDIP sudah punya. Nah, itu yang aneh juga ya, bagaimana pilihan orang 5 tahun yang lalu pada pemilu yang lalu digunakan untuk menentukan pilihan ke depan. Kan itu amanah yang diberikan untuk 5 tahun, tapi akhirnya jadi berlaku 10 tahun jadinya kan untuk 5 tahun. Ya, itu sudah pernah ada yang berdalil seperti itu di MK, mengatakan kenapa pemilu itu diadakan 5 tahun sekali? Kan karena mungkin yang milih 5 tahun sebelumnya itu sudah pada meninggal. Kemudian muncul generasi baru yang sebelumnya tidak milih, sekarang milih. Mestinya pemikirannya mereka berubah dong. Maka kenapa harus pakai threshold yang 5 tahun yang lalu? Tapi jawab MK apa? Kan mereka udah tahu bahwa nyoblos sekarang ini akan dipakai 5 tahun yang akan datang. Itu jawabnya MK. Jadi menurut Anda sendiri yang bukan orang hukum, jawaban MK itu jawaban hukum atau jawaban politik? Jadi harus diberitahu mungkin ya, disosialisasikan, hati-hati ini 5 tahun nyoblosnya tapi dampaknya 10 tahun. Ya, kan Anda tahu katanya, nyoblos sekarang ini akibatnya 5 tahun yang akan datang, jadi sah aja kata MK. 10 tahun, bukan 5 tahun. Akibatnya 5 tahun yang dipilih, dan kemudian untuk 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun yang akan datang. Ya, itu kan sekarang PDIP kan sudah tenang-tenang nih. Ya, PDIP kan tidak perlu nunggu pemilu. Andai kata misalnya PDIP itu pemilu nanti tahun 2024 ini suaranya cuma tinggal 10% misalnya, enggak apa-apa. PDIP udah bisa tetap menjajukan calon presiden berdasarkan threshold 5 tahun yang lalu. Nah, kalau dipakai di situ aja, kalau kita pakai argumentasi politik ya, kalau dia pakai 5 tahun yang lalu, PDIP dapat 20% pemilu 2019. Sekarang dia bisa mengajukan calon presiden tahun 2024 20%. Tapi tahun 2024 itu pemilu, PDIP total suaranya turun tinggal 5% misalnya. Jadi di mana memperkuat sistem presidensial yang dikemukakan oleh MK itu? Nggak ada. Jadi saya terus terang aja ya,
saya tuh udah kehabisan ilmu menghadapi MK dalam menghadapi threshold ini. Kecuali saya besok jadi profesor sekali lagi, dikukuhkan jadi profesor HTN sekali lagi, tapi ilmu saya sekarang. Tiap hari saya belajar hukum, belajar filsafat, teori. Enggak apa ya? Argumentasi mereka apa ya? Enggak ketemu saya. Tapi banyak mereka yang kemudian beralasan ya presiden threshold ini diperlukan untuk membatasi jumlah calon karena kalau banyak nanti akan jadi banyak putaran, berputar-putar dong pemilunya. Enggak, seberapapun banyak calon tetap cuma 2 putaran. UUD 45 sudah mengatakan begitu. Kalau calonnya itu ya ada katakanlah 30 pasang. Nah, maka pada waktu putaran pertama tidak ada calon yang mendapat 50% lebih suara di lebih setengah provinsi. Nah, jadi harus ada putaran kedua, dan putaran kedua itu yang memperoleh suara terbanyak pertama, suara banyak kedua. Dan ketika itu yang berlaku suara terbanyak tidak lagi berlaku sebaran provinsi di mana dia menang berapa persen. Mau 10, mau 20, 3 calon dengan 30 calon sama aja. Makanya saya bilang, kenapa sih takut betul? Ya. Kita lihat misalnya juga di Pilkada Makassar itu pernah ada calonnya lebih 10 calon wali kota. Tetap aja yang kemudian hanya putaran yang kedua. Jadi nggak ada kekhawatiran apapun. Kita lihat misalnya pemilu presiden tahun 2004 ya. Pemilu 2004 itu sudah pakai threshold tuh. Ya. Thresholdnya berapa? Cuman 1% kalau nggak salah. Begitulah. 3% apa begitu, saya udah lupa. Nah, pada waktu itu calonnya kan banyak. Ya, Bu Mega calon sama Hasyim Muzadi. Ya kan? SBY calon sama Yusuf Kala. Nah, Amin Rais calon sama siapa lagi? Hamzah Has calon sama siapa? Banyak calonnya. Tapi akhirnya kan hanya putaran kedua antara Bu Mega lawan SBY. Yang dikalahkan, yang menang adalah Pak SBY lawan Bu Mega pada waktu itu. Jadi, kenapa sih mesti ada kekhawatiran 20%? Kalau 20% itu dibilang supaya memperkuat, supaya DPR itu ya akan mendukung presiden. Kalau cuma 20% itu apa? Ya, 80%-nya tidak mendukung presiden. Ya percuma juga. Kalau MK benar-benar mau memperkuat sistem presidensial, pencalonan itu harus 50%. Begitu 50%, tidak ada satu partai pun yang sekarang ini bisa mencalonkan calon pasangan presiden. Lalu kemudian, ya kalau ada, ya berarti hanya akan ada 2 pasangan atau hanya ada calon tunggal. Kalau mau benar-benaran, begitu. Itu akan kuat, karena udah setengah. Nah, tinggal 1 orang lagi dicomot, ya udah 51%. Tapi kalau hanya kurang daripada itu, untuk apa? Dan formasi kekuatan politik ini, kalau saya bicara real politiknya ya, Pak Jokowi kan sudah didukung 20% lebih kemarin, terpilih sebagai pasangan presiden pakai Ma'ruf, ya kan? Lalu kemudian apa yang terjadi? Prabowo Sandinya yang melawan Jokowi malah bergabung, itu satu. Tapi kok masih perlu juga Pak Jokowi menarik PAN supaya menjadi pendukung presiden. Lalu Pak Zulhas masuk jadi menteri. Jadi kalau kita pakai teori 20% itu membuat sistem presidensial, untuk apa lagi sebenarnya PAN itu ditarik ke kabinet? Kan sudah lebih dari 20%. Tapi 20% itu bisa berbuat apa? Dan saya nggak melihat ada alasan apapun yang dikemukakan oleh MK, teori mereka bahwa 20% itu akan memperkuat sistem presidensial, saya nggak ketemu di mana dasar kekuatan argumentasinya. Dan kita lihat realitas politik juga tidak menunjukkan hal seperti itu. Karena dimanapun ya, partai politik yang menang pemilu, itu tidak selalu orang yang dia calonkan terpilih sebagai presiden atau kepala daerah. Ya. Di Jakarta itu PKS menang pemilu, calon PKS kalah jadi gubernur DKI. PDIP menang, calon PDIP kalah juga. Jadi enggak selalu begitu. Di kampung saya yang menang pemilu PBB, tapi calon bupati yang terpilih Ahok. Jadi bagaimana? Jadi nggak ada korelasinya, ya. Karena memang sistem, kecuali misalnya pemilu itu langsung rakyat, nanti yang milih presiden atau kepala daerah itu badan legislatif. Nah itu ya. Tapi kalau dua-duanya dipilih langsung oleh rakyat, bisa swing voter. Orang yang mendukung partai A, ya belum tentu ketika pemilihan bupati dia akan memilih bupati yang didukung oleh partai A itu. Bisa aja dia memilih orang lain. Nah kalau serentak ya
bisa jadi sih kalau serentak, tapi ya hanya kemungkinan saja, tetap aja akan ada perbedaan. Dan kalau pengalaman pemilu kita serentak yang kemarin kan orang seperti lupa tuh pemilu legislatif, karena perhatian orang pada pemilu presiden. Nah, itu yang terjadi dalam pemilu serentak kemarin. Makanya ada Partai Gelora kemarin yang mengajukan permohonan ke MK agar partai dipisahkan lagi, pemilu dipisahkan lagi antara pilpres dengan pileg. Tapi ya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang terjadi. Ya, kalau alasan-alasan Mahkamah Konstitusi untuk menolak ini memang mungkin susah diterima dari segi hukumnya begitu bagi Bang Yusril, juga banyak pihak. Politiknya juga susah diterima, apalagi hukumnya. Nah ya, tapi apakah Bang Yusril juga ya sebenarnya tahu lah, kita bisa melihat alasan sebenarnya di balik itu. Kalau alasan hukum mungkin tidak ada, tapi alasan politik sebenarnya itu seperti apa kalau menurut Bang Yusril? Saya nggak bisa membaca arahnya. Ya. Kalau dikatakan punya motif politik ya MK itu bukan orang politik ya. Sekarang udah nggak ada orang partai di MK. Dulu ada orang Palguna misalnya orang PDIP, Hamdan Zulfa orang PBB, ada Akil Mukhtar orang Golkar dulu kan. Tapi sekarang 9 hakim MK itu nggak ada yang berlatar belakang partai politik. Atau Palguna masih jadi anggota? Enggak juga kan. Nah, jadi sebenarnya sudah bebas daripada kepentingan politik seperti itu. Kalau saya sih menduga MK ini kaku aja. Karena putusan sebelumnya sudah begitu banyak menyatakan pendirian MK itu seperti ini. Bahwa PT itu konstitusional, angkanya berapa open legal policy, bahwa ini untuk memperkuat sistem presidensial, dan ini untuk menyederhanakan partai politik. Ya, MK nggak mau berubah dari pendapatnya itu. Ya, sudah seperti itu pendapatnya. Ya, jadi itu, ya mau bagaimana? Menurut saya Bang Yusril terlalu berbaik sangka itu ya. Ya, kita semua tahu lah alasan sebenarnya apalah Bang Yusril ya. Karena kan ya. PT 20% ini kan ya tadi itu sebagai jalan bagi oligarki kan untuk iya, menciptakan presiden-presiden boneka tadi saya bilang. Saya sudah tahun 2014 bicara tentang oligarki itu ya, sekarang orang ramai-ramai teriak. Saya bilang hati-hati ini, demokrasi ini bisa berubah menjadi oligarki dengan putusan Mahkamah Konstitusi sekarang ya, dan saya kira ya yang terjadi ya seperti itu. Ya sulit kita mengharapkan ada orang yang sebenarnya cerdas, pintar, dan komitmen tinggi menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, dan dia tahu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan negara itu bisa terpilih jadi presiden. Susah di negara kita ini, karena memang sistem itu yang dibuat seperti itu. Memang sayang juga sih, negara begini besar ya, punya potensi yang luar biasa, kekayaan alam yang luar biasa, sangat strategik, bisa jadi bangsa maju. Tapi kan bangsa-bangsa lain tidak akan pernah menginginkan adanya pemimpin yang kuat, ya. Apalagi pemimpin itu Islam. Wah, itu sangat mengkhawatirkan. Mahathir aja yang nggak begitu kuat, Islamnya udah dikhawatirkan orang. Anwar Ibrahim juga begitu. Jadi akan selalu ada keadaan seperti itu, dan kita terlena dengan demokrasi karikatur yang ada sekarang ini, dan akhirnya yang kalau 20% ya praktis ya akan ada satu partai status quo, dan kemudian akan melahirkan pemimpin yang oligarkis seperti sekarang. Jadi saya kira itu lonceng kematian bagi demokrasi sebenarnya. Kalau prediksi Bang Yusril ini dengan akhirnya kan sudah ditolak ini PT 20%, kemungkinan besar juga nanti ada judicial review yang lainnya juga bakal ditolak lagi begitu permohonannya. Nah, prediksi Bang Yusril nanti jadi seperti apa pemilu 2024 ini? Akan calonnya itu akan menjadi seperti apa? Ya, yang sudah pasti PDIP akan mencalonkan pasangan calon presiden, dan tanpa dukungan dari partai lain pun mereka bisa. Dan kemudian baru-baru ini sudah satu statement dari kalangan PDIP, ya, Pak Hasto, yang mengatakan bahwa Bu Mega sudah tegas mengatakan tidak mau berkoalisi dengan dua partai, Partai Demokrat dan PKS, gitu kan. Nah, tinggal dengan siapa dia akan berkoalisi, karena bagaimanapun di negara kita ini ada dua kekuatan politik besar, kekuatan politik nasionalis dan kekuatan politik Islam. Yang kedua-duanya itu tidak bisa berkuasa sendiri. Islam nggak bisa berkuasa sendiri, nasionalis juga tidak, ya.
dan dia harus bersama-sama. Nah, jadi dengan siapa PDIP ini akan berkoalisi untuk dalam menghadapi pemilu 2024, ya tentu dari kalangan partai Islam yang bagaimana, misalnya dulu tahun 2004 ya, bukan 2004 ya, tahun 2001 ya, pada waktu itu kan pada waktu pemilu 99 kan calon presiden kan cuma 3 orang, ya kan? Bu Mega, Gus Dur, sama saya, 3 orang. Saya disuruh mundur, ya udahlah, saya mundur, hanya terpilih Gus Dur. Waktu Gus Dur jatuh, itu semua tokoh-tokoh itu datang ke rumah saya tiap hari, minta supaya saya jangan maju. Nah, akhirnya yang disuruh maju siapa? Hanya Hamzah Has. Ya udahlah, saya bilang, saya ini kalau mau maju kok diganjel terus, sudah diganjel sama Pak Amin, karena ganjel lagi. Ya, PDIP pada waktu Bang Taufik Kemas almarhum juga ngomong ke saya, Ril, nggak bisa ya, PDIP nggak bisa kuasa sendiri. Ya, bapak kamu dengan bapak saya kan sama-sama orang Masyumi, ya, udah paham lah. Ya, PNI dengan Masyumi itu selalu kerjasama. Ya, PDIP dengan Partai Islam. Nah, sekarang PDIP akan ajak Pak Hamzah. Tapi you masuk ke dalamnya, jangan you nggak ikut. Itu yang terjadi. Nah, terus Bu Mega telepon saya, adik kembali lagi lah jadi Menteri Kehakiman. Itu terjadi tahun 2001, ya 2001, 2002 ya, lupa saya. Bu Mega pada waktu itu terpilih otomatis menjadi presiden dan Pak Hamzah maju sebagai calon wakil presiden. Nah, terakhir pun walaupun Pak Jokowi itu bukan merupakan tokoh sentral di PDIP, tapi yang karena potensinya bakal menang dan yang membiayai juga ada begitu, lalu kemudian PDIP mendukung Pak Jokowi. Maka yang orang keduanya dipilih dari kalangan Islam, ya Pak dipilihlah Yusuf Kala, dipilihlah Pak Ma'ruf Amin. Nah, jadi ke depan ini siapa dari kalangan Islam yang bisa dianggap bisa bekerja sama dengan PDIP, dan itu yang mungkin terjadi dalam pemilu tahun 2024, walaupun sudah ada formasi lain. Bang Yusril mungkin. Bang Yusril mungkin. Kalau saya sih nggak tahu lah, ya berat lah kalau saya sih. Ya, jadi saya menyadari bahwa orang seperti saya banyak negara-negara lain tidak akan suka. Ya dulu dikatakan Yusril harus dihabisi. Itu saya baca di dokumen WikiLeaks ya. Begitu banyak operasi intelijen dilakukan, saya itu dihabisi karena dianggap saya itu Ahmadinejad ya pada waktu itu presiden Iran ya, Ahmadinejad yang menakutkan Barat. Jadi kecil kemungkinan bagi saya karena selalu ada anggapan seperti itu. Bukan saya tidak mengerti dan tidak mampu jadi presiden gitu, saya yakin saya mampu. Saya cukup lama di kader di sana, itu udah paham apa yang harus dikerjakan oleh seorang presiden. Tapi ya tentu apalagi PBB-nya partainya kerdil terus kan, partai kecil yang nggak bisa apa-apa. Jadi jangan jadi poguk merindukan bulan kata orang. Dengan kondisi PT 20% ini kemungkinan besar hanya 2 calon begitu. 2 calon lagi sebelumnya. Kemungkinan akan begitu lagi. 2 calon. Nah, 2 calon ini yang dikhawatirkan itu akhirnya nanti jadi calon jadi kayak sepak bola gajah lagi kan, banyak mengatakan 2019 kemarin sebenarnya sepak bola gajah begitu ya. Hanya untuk mengganjal calon-calon lain kemudian. Iya. Dan dengan PT 20% itu kan sudah terjadi dalam sejarah kita. 2 kali pemilu, ya orang yang sama bertarung. Prabowo lawan Jokowi. Nah, kalau Jokowinya ini ketiga kali masih dimungkinkan menjadi calon presiden, barangkali akan terulang lagi. Ya, Gerindra dengan teman-temannya bisa 20%, PDIP 20%, bisa 3 kali pemilihan presiden itu lagi. Dan yang agak mengherankan saya adalah justru pada waktu pemilu itu begitu keras perlawanan dua kelompok ini ya, maka sudah keluar fatwa bahkan ada artis mengatakan bahwa kalau calonnya ini kalah nggak ada orang menyembah Allah lagi dan sebagainya ya. Tapi begitu Jokowinya menang ya, Prabowo sama Sandinya ya bergabung di anggota kabinetnya Jokowi. Itu sebenarnya agak susah dimengerti oleh etik politik ya, tapi dalam kenyataannya itu terjadi. Tapi permainan semacam itu dimungkinkan begitu ya, sehingga sebenarnya hanya ada 1 calon sebenarnya dalam pemilu itu. Karena hanya ada 2, calon yang kedua ini bisa dibentuk sehingga menghalangi calon-calon lain untuk,
yang benar-benar potensial untuk maju. Itu kan bahayanya. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya PBB bisa mencalonkan, saya maju. Itu dari dulu kita bilang, dari 2014 kita udah bilang. Tapi sayangnya kita diganjal, nggak bisa, ya udah. Seperti itulah. Terus kalau sudah seperti ini, upaya terakhirnya apa, Bang Yusril, kalau sudah dari Mahkamah? Secara mekanisme hukum sudah mentok ya? Sudah memang kita pasrah nih ya? Saya teringat begini. Dulu di Malaysia pernah kejadian peristiwa begini. Ada masalah air ya. Jadi air di Kuala Lumpur itu tergantung dari suplai air dari Kelantan. Kelantan itu diperintah oleh Nik Aziz, partai PAS yang oposisi. Di pusat itu Mahathir, Menteri Keuangannya Anwar Ibrahim. Nah, PAS itu nggak mau kirim air, kecuali dinaikin harganya. Ribut terus. Nggak dikabulkan, akhirnya kata Nik Aziz, saya suruhkan kepada rakyat Kelantan untuk melakukan sholat hajat pada malam ini. Ya, mohon kepada Allah agar melunakkan hati Anwar Ibrahim. Kalau kita sudah sholat hajat semua, Anwar Ibrahim masih begitu pendiriannya, hanya ada dua kemungkinan. Allah SWT menolak sholat hajatnya orang Kelantan, atau Anwar Ibrahim hatinya sudah fasik. Jadi, apa namanya, silakan aja kalau ada yang bilang. Sekarang kita sudah uji ke MK 28 kali, nggak ada yang lewat. Nah, kita sholat hajat aja, nah, Allah apa mengabulkan atau tidak dikabulkan. Ya, tinggal itu aja. Dan kalau tidak dikabulkan, kemungkinannya dua itu tadi. Dua itu tadi. Kayaknya nggak perlu susah-susah memikirkan apa kemungkinannya, kita tahu itu. Baik, mudah-mudahan ini bisa ada akhirnya yang pasti ya. Mungkin sholat hajat gitu ya, untuk mengakhiri ini mekanisme yang seperti jebakan Batman ini ya, Bang Yusril ya. Kita tidak bisa keluar, dijebak dengan sistem yang kemudian membatasi munculnya tokoh-tokoh baru yang potensial untuk bertarung dalam Pilpres gitu ya. Baik, terima kasih ini Bang Yusril. Kita nantikan saja nih apa masih ada gugatan-gugatan atau permohonan-permohonan lain sampai kapan ya, diikuti saja, yang pasti kita akan pantau terus. Terima kasih Bang Yusril sudah bergabung di Realita TV. Ya, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Rahma Sarita, jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.